ya beberapa pengamat ekonomi memang memprediksikan terjadinya resesi ya, khususnya di negara-negara Eropa. Tentu kita juga harus mengantisipasi sebagai efek globalnya bisa jadi akan muncul juga. Ya. Nah, oleh karena itu sebagai satu kesatuan anak bangsa, ya mungkin yang perlu dilakukan adalah bagaimana menjamin kedaulatan pangan ini ya. Sehingga ya khususnya ketika pangan masih terjamin ada, dan itu akan bisa ini nggak memunculkan suasana chaos gitu. Nah, tentu dalam skala mikro ya, ini kami di PKS juga insya Allah menghadapi situasi yang kemungkinan tadi kondisi ekonomi semakin memburuk, kita ingin menginisiasi tadi membuat semacam lumbung-lumbung pangan, khususnya di struktur-struktur kami yang ada di pusat, wilayah, daerah, bahkan sampai ke DPR-DPR. Sehingga ya mereka yang punya kelebihan pangan, ya silakan nanti dimasukkan ke lumbung pangan itu. Siapa yang nanti memerlukan, silakan untuk mengambil dari sana. Saya kira dengan itu dalam skala mikro ini akan membantu ya. Idealnya memang ini dilakukan dalam sebuah institusi pemerintah. Di mana kalau seandainya pemerintah tadi misalnya membuat bank makanan, ya itu berapa banyak ini yang bisa antisipasi dampak buruk perekonomian. Kita prihatin di ibu kota beberapa waktu yang lalu terjadi satu keluarga yang konon katanya nggak makan. Ini memprihatinkan, ternyuh, miris di ibu kota negara. Nah, bukan jauh dari ibu kota. Nah, walaupun sebagian itu hanya karena doktrin mengikuti sekte tertentu ya. Tapi kalau itu terjadi mungkin tadi betul dia karena nggak makan, tentu betapa ini ya berdosanya kita ya. Nah, pada satu sisi yang lain kita melihat ada juga kelebihan-kelebihan makanan yang nggak terdistribusi dengan baik. Ya kita mungkin melihat bagaimana pengusaha-pengusaha kuliner, restoran, setiap harinya mungkin berlebih. Cuma sayang itu kelebihan itu tidak sampai ada pada orang-orang yang memerlukan kira-kira. Nah, ini yang perlu ada pengaturan. Ya. Dan disitulah perlunya tadi kebijakan dari pemerintah yang bisa mengatur ini. Kalau ini berjalan, ya menghadapi resesi ini dengan kebersamaan mudah-mudahan tidak terlalu berat. Di dalam setiap krisis selalu ada opportunity. Yang kita sudah bisa tangkap adalah yang akan krisis itu global sudah pasti. Tapi justru karena kebijakan Pak Jokowi baik selama ini, Indonesia kemungkinan mungkin akan menurun pertumbuhannya, tapi tidak sampai resesi gitu. Kabar bagus kan. Berarti kita bisa ngajak teman-teman nih, ini saatnya untuk kita menguatkan industri lokal kita. Karena mungkin dengan ada resesi di luar, daya beli di luar yang menurun, yang berbasis ekspor tuh bisa jadi kena dampak tuh udah pasti kan kalau mereka yang terkena globalnya. Tapi kita ini dengan 270 juta orang, konsumsi kita sendiri itu sudah 45%. Justru saatnya kita menguatkan industri lokal, mencari peluang apa nih yang selama ini dipenuhi di luar, yang bisa kita perbaiki mutunya, produksinya di dalam negeri, gitu kan. Jadi konsumsi dalam negeri dan produk-produk lokal justru kemungkinan akan thriving. Nah, ini kesempatan banget untuk anak-anak muda, untuk pekerja-pekerja, untuk UMKM kita, gitu kan. Untuk memperbaiki proses produksi misalnya. Berarti kesempatan mungkin malah pendapatan pajak jangan-jangan bisa naik gitu ya. Tinggal gimana pemerintahnya harus lebih ngebantu aja Mas. Kadang-kadang yang mempersulit itu kan justru pemerintah ya. Orang mau ngurus sertifikasi kementerian dari perindustrian, kemudian lolos halal dan sebagainya itu misal. Harusnya bisa kita buat lebih terintegrasi
sehingga UMKM itu gampang, kan masalah UMKM kan selalu itu, ya enggak? Nah ini yang mungkin bisa kita cariin solusinya Mas, karena nanti ke depan itu, wah justru lokal itu akan berjaya, gitu kan? Waktu saya di Amerika dulu, itu perdebatan antara Clinton dan George Bush senior. Ya. Waktu itu Pak Clinton, tim Clinton mengatakan begini, it's the economy stupid. Ekonominya yang jadi masalah. Ya. Kalau Bush bilang, it's the stupid economy. Ini ekonomi yang bodoh. Maksudnya, memang persoalan kita sekarang persoalan ekonomi. Ya. Urusan kesejahteraan rakyat, urusan job, lapangan kerja, urusan penghasilan, daya beli masyarakat. Ini kita menghadapi stagflation. Stagflation itu artinya stagnasi dan inflation. Inflationnya tinggi, tapi ekonomi tidak tumbuh. Biasanya dalam situasi yang normal, ketika ekonomi tumbuh, ada inflasi juga naik sedikit. Karena memang pertumbuhan dari daya beli yang meningkat. Tapi kalau stagflation, ekonomi tidak tumbuh. Daya beli juga tidak tumbuh, tapi inflasi naik. Ini yang terjadi kita sekarang ini. Ini yang mestinya jadi fokus dari pemerintahan sekarang ini. Semakin pemerintahan ini masih terus-terus mau ngurusi politik-politik yang hanya menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu, hilang fokus terhadap persoalan stagflation. Makanya bagi Partai Demokrat, program kita untuk 2024 ekonomi ini, kesejahteraan masyarakat, lapangan kerja. Zaman Pak SBY dulu kan ada yang program core-nya Pak SBY dulu itu pro growth, pro job, pro poor, pro environment. Nah, kalau AHY nanti tambah satu lagi pro sumber daya manusia. Jadi kalau AHY ya tambah satu lagi. Jadi harus itu sekarang yang jadi fokus dari pemerintahan ini. Karena kalau tidak, ya negara kita menjadi susah, rakyat juga susah. Dan kalau rakyat juga susah, ya kasihan. Mestinya kan tugas pemerintahan itu adalah melindungi, melayani, dan meningkatkan taraf hidup rakyatnya. Kalau di ujung pemerintahan Pak SBY, rakyat kita jadi morat-marit kan, ya apakah nantinya juga orang melihat Pak Jokowi gimana? Lebih baik fokuslah pada urusan daya beli masyarakat, ekonomi. PHK di mana-mana, UMKM menjadi lebih susah. Banyak tuh, coba jalan-jalan lah, pergi ke Glodok, jalan-jalan pergi ke Tanah Abang, tutup semua tuh. Itu yang mesti dipikir oleh pemerintahan ini. Pedagangnya tutup, rakyatnya juga susah daya beli.